kasih dalam Tuhan, kita sampai pada bagian yang keempat daripada GPS, Growing, Pursuing, Showing. Nah, kali ini saya membawa subtema tentang iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita bisa melihat itu seperti apa. Nah, saya mau menunjukkan kepada kita dari Yakobus pasal 2 ayat 26 yang mungkin sering kita sudah dengar, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Coba kita melihatnya di dalam bahasa asli Yunaninya. Ya, dikatakan pistis, koris, ergon, nekra, estin. Ya, pistis itu adalah iman, kemudian koris itu terpisah atau tanpa. Iman ini tanpa atau terpisah dengan perbuatan ergon. Ya, ergon ini menyangkut perbuatan atau pekerjaan yang accomplished, artinya yang selesai. Kemudian nekra itu adalah mati, estin. Nah, saya mau gambarkan secara sederhana seperti ini. Misalnya kita punya dasar seperti ini, kemudian kita bisa melihat iman seperti ini. Nah, apa yang terjadi dengan iman itu tanpa perbuatan adalah mati? Itu mau saya gambarkan. Kalau itu iman, kemudian yang kecil ini perbuatan, maka yang terjadi adalah antara iman dan perbuatannya harusnya sejajar. Artinya apa? Iman itu harus dinyatakan persis sama di dalam perbuatannya. Nanti kita akan mendalami hal ini. Saya mau ajak kita untuk berpikir seperti ini. Iman terpisah atau tanpa perbuatan, yang mana pekerjaan atau perbuatan itu accomplished, yang sempurna, yang komplit, dia adalah mati. Coba kita lihat, ketika seorang lahir baru, kemudian dikatakan bahwa ada saudaranya, ada musuhnya yang masih belum dimaafkan, maka dikatakan bahwa imannya itu membawa dia bahwa dia harus memaafkan akan temannya. Tapi kalau dia katakan, oke, aku boleh memaafkan, tapi aku tidak melupakan, artinya apa? Artinya imannya itu mati. Karena itu terpisah atau tidak sesuai dengan harusnya perbuatan itu. Level perbuatan itu harusnya apa? Dia memaafkan dengan tulus, dia memaafkan dengan sungguh-sungguh orang yang bersalah, saudaranya yang punya suatu masalah dengan dia. Itu. Kemudian kalau anak Tuhan ini terus dia mulai berkembang dalam imannya, ya, dia kemudian masuk dengan, oh, bukan hanya sekedar memaafkan, tetapi dengan iman saya kepada Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa mengasihi saya juga harus mengasihi dia. Tapi kalau orang itu berkata, oh, asal dia juga baik kepada saya, artinya apa? Kasihnya itu ada sesuatu yang tidak pas. Seharusnya mengasihi itu full mengasihi, tapi ini dia mengasihi dengan sebuah syarat bahwa asal dia dulu baik sama saya, baru saya bisa mengasihi dia. Ini seperti ini. Jadi imannya jomplang. Nah, ini bukan yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan katakan apa? Iman yang tidak sesuai dengan perbuatan yang seharusnya, itu adanya mati. Ya, padahal seharusnya kalau kita mengasihi, kita sudah tidak pandang dia mau mengasihi kita atau tidak. Kita memberikan kasih kita itu luar biasa kepadanya. Oke, kita coba tambah lagi. Ini anak Tuhan, dia berkembang, kemudian sampai dengan titik di mana dia berkorban, harus berkorban. Karena Tuhan katakan, kamu juga harus melakukan seperti apa aku lakukan, di mana aku memberikan nyawaku kepada sahabat-sahabat. Nah, tetapi orang ini misalnya, dia sampai pada titik di mana dia berkorban, asal dia menuntut orang itu juga mau berkorban bagi dia. Artinya apa? Imannya dia jomplang. Imannya dia boleh disebut terpisah, tidak sesuai dengan perbuatan. Karena perbuatan itu harus accomplish, sama sejajar dengan iman itu. Kalau iman itu menyatakan bahwa kita sampai pada tahap kita harus berkorban bagi orang lain, maka yang saya lakukan tidak peduli bahwa dia akan berkorban bagi saya atau tidak, saya akan berkorban bagi dia. Jadi accomplish. Ini yang kadang-kadang kita tidak sadari, bahwa iman kita itu membawa kita pada sebuah perbuatan yang setara dengan iman ini. Bahkan nanti kita melihat bahwa harus ada di atasnya. Nanti kita akan lihat pada bagian akhir daripada pembahasan kita kali ini.
Saudara, ini mungkin Anda sudah nonton, ada di WA banyak, tentang persecution di Nigeria. From the video, we can see two pastors abducted by the Bagaimana orang mempertahankan imannya. likely be killed. Ini ada 2 orang pendeta, ya, mereka dibawa di tanah Let's luas, watch and see how the story would end. dan mereka tidak tahu mau dibikin apa mereka oleh orang-orang dengan paham radikalisme. Nah, 2 pendeta ini ditaruh dan akan dibunuh oleh mereka di tanah lapang itu. Nah, kita lihat seberapa iman itu harus dinyatakan. Dan dia katakan orang Kristen bodoh. Mereka marah kepada orang Kristen yang mempengaruhi orang lain, sehingga pergi ke gereja. Nah, mereka ingin buat untuk apa? Membunuh mereka. Lalu Alkitabnya ditaruh di tanah seperti itu. Lalu apa yang mereka terima? Coba lihat. Kita melihat di mana imannya dan bagaimana itu harus sesuai. Saya memberikan engkau 2 opsi: menolak Yesus atau mati. Ya, menolak Yesus atau mati. Dan ini adalah seorang hamba Tuhan yang tidak sesuai imannya, jomplang. Dan akhirnya dia apa? Aku menolak Yesus. Dan yang satu ini, dia punya iman yang sesuai dengan apa yang dia akan nyatakan dalam perbuatannya. Yang dia lakukan apa? Dia hanya menyerahkan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan itu segala-galanya bagi dia. Dan dia punya iman, mereka berdua ini, ya, bahwa bagaimana Tuhan itu ada segalanya bagi dia. Dan dia ditembak. Yesus segalanya. Mereka coba menembak dia, tapi entah dari mana Tuhan membela hambanya. Setelah dicoba ditembak nggak bisa, mereka mau memukul dia atau memarahi dia. Nah, sekarang ditembak bareng. Akhirnya mereka mengerti bahwa ada kuasa yang jauh lebih kuat yang melindungi akan pendeta ini. Dan akhirnya mereka mau menerima Yesus. Temannya yang satu, di mana imannya tidak sesuai dengan perbuatan, jomplang, dia menolak akan Yesus. Dia disuruh pergi. Tapi di tengah jalan dia malah dibunuh. Orang yang memberikan nyawanya kepadaku, maka dia akan memperoleh nyawa itu. Tetapi yang tidak memberikan nyawanya diambil. Saudara yang terkasih, ya,
Dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu bekerja ketika iman kita full, accomplished di hadapannya. Dan itu yang Tuhan inginkan dari kita. Tidak separuh iman, tapi perbuatannya harus sama persis dengan iman yang kita miliki di dalam Kristus. Ya, oke. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 9 ayat 36 dikatakan gini. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ini adalah ketika Yesus melihat akan orang-orang banyak. Dikatakan seperti ini, esplanchiste. Artinya apa? Artinya esplanchiste itu dia he was moved with compassion. Artinya apa? Tuhan itu tergerak oleh belas kasihan. Ada compassion. Compassion ini adalah sebenarnya com dan passion. Com itu bersama, satu bersama. Passion itu adalah hati yang diberikan, hati yang. Jadi seperti dikatakan bahwa ia tergerak oleh satu rasa bersama. Sepertinya dia merasakan orang yang sedang menderita itu. Lalu akhirnya dia menyembuhkan mereka. Ini merupakan empati. Dan Tuhan yang mengajarkan kita itu bahwa kita harus punya empati kepada orang yang lain, ya. Supaya apa? Iman kita dan perbuatan kita sama. Ketika kita menyatakan mengasihi, kita betul-betul mengasihi. Ya, ini tergerak hatinya oleh belas kasihan. Saya gambarkan seperti ini. Jikalau Tuhan itu compassion, punya empati kepada kita. Nah, lalu apa yang terjadi ketika kita bilang, saya tidak peduli kok. Sama sekali rendah, jomplang, itu tidak sesuai dengan iman yang harus kita tunjukkan. Atau ada kita kasihan, hanya sekedar kasihan tapi tidak membantu orang itu. Hanya sekedar simpati tapi tidak tergerak untuk membantu orang itu. Iman kita apa? Compassion kita tidak full. Ya. Kemudian ada yang berkata bahwa aku hanya memberi tapi sekedarnya, tidak dari hati yang tulus untuk memberi. Hanya sekedarnya karena saya punya uang saya kasih aja gitu loh. Tanpa diikuti oleh compassion, hati yang tergerak. Itu juga tidak sesuai. Harusnya kita apa? Kita tergerak dengan empati untuk memberikan bagi orang lain. Saudara, iman harus ditunjukkan. Caranya apa? Compassion. Sampai dengan kita tergerak untuk membantu orang lain. Saya mau contohkan dengan sebuah ayat lagi firman Tuhan yang dinyatakan dalam Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, Tuhan sudah dekat. Let your moderation be known unto all men. Artinya apa? Bahwa kita harus memperlihatkan kebaikan kita. Apa itu kebaikan kita? Kebaikan dari kata epiekes. Ada dua kata, epi dan eikos, ya. Epi adalah di atas dan eikos itu adalah sesuatu yang benar, adil, yang fair, ya, yang luar biasa bagus sebenarnya. Tetapi ini di atasnya. Artinya kebaikan itu adalah sesuatu yang ditunjukkan lebih di atas dari apa? Di atas dari norma yang ada. Kalau orang baik itu baik, tapi kebaikan ini adalah orang yang betul-betul orang dikenal sebagai orang yang sangat baik, moralnya baik, itu. Atau orang yang disebut dengan nice guy. Nice guy adalah orang yang terkenal dengan baik, ya, dengan sikap, temperamen yang baik, semua yang baik dalam kehidupannya. Nah, kita perlu kebaikan hati itu dilihat oleh orang-orang sekeliling kita. Saya mengajak kita untuk melihat sebuah film yang menarik. Ada seorang yang begitu temperamen, ya, Wong namanya. Tadi orang yang nabrak, ini ada orang yang menawarkan tisu. Nah, ini adalah pegawainya. Dan dia sudah mulai menghakimi orang, bahkan anaknya sendiri. Dia marah-marah. Istrinya dia bilang tidak becus bekerja. Dia hanya berpikir dari pikirannya saja. Suatu waktu ada sesuatu yang terjadi. Tiba-tiba waktu seperti berhenti.
dia melihat I know you did this. Whatever you ketika want, dia masih kecil I know seperti you apa, tested. datang bertemu So, dengan dia. Not until I show you something. Nah, dia ingin memperlihatkan sesuatu. Going to show you. Just watch. You see this uncle? Orang yang menabrak mobilnya dia, The night itu before. semalam sebelumnya istrinya meninggal Oh, I dunia. know. Begitu sedihnya You never dia. tell me. Tapi dia beralasan, aku tidak tahu. Dan orang buta yang menjual tisu, itu sebenarnya dia menjual Never tisu sell untuk tissues for himself only. dia dan istrinya. Nah, kemudian bapak ini yang mau ngomong dengan dia, itu pada hari itu, ya, Then is his anak perempuannya berulang tahun. Entah dia mau minta tolong atau apa. now. Anaknya sendiri ketika dia melihat seperti itu, dia tidak tahu bahwa anaknya baru putus cinta dengan pacarnya. Jadi hatinya masih sangat-sangat down. You had no idea. Tapi dia tidak paham hal itu. The love of your life. Dan istrinya Enough. Enough. No video. bekerja luar biasa capek. Dan dia kasih yang terakhir adalah ketika dia waktu kecil, dia memperlihatkan hasil kerjanya kepada bapaknya. Apa yang bapaknya lakukan? Menghancurkan itu. Dan dia mengingat itu traumanya masa kecil. Why are you reminding me of this? Why? Because we can Sebab be kita harus membawa kebaikan, kegembiraan bagi orang to others. di sekitar kita. Trust me. Akhirnya dia mau mengerti akan anaknya. Why? What are you doing? I'm watching anime. Lagi melihat animasi. Dan dia datang dengan anaknya. Dia bisa berbicara dengan anaknya, memberikan kebaikan. Bukan hanya marah-marah, tetapi kebaikan. Also my girlfriend when I young. Really? You? Bangga? Dia mendekatkan dirinya dengan anaknya. Is actually smiling. Wow. All it Dengan takes istrinya dia memberikan penghiburan karena dia tahu to reach out to others. istrinya begitu baik. Nah, ini dengan pegawainya. Ini dengan orang buta. Mereka bisa ngobrol, bersahabat dengan baik, memberi tawa kebaikan bagi orang lain. So we've come to the end of this story. Yang terakhir adalah ketika seorang yang Yes, menabrak we're never truly free mobilnya. until we are free from our own judgment. Dia akhirnya tidak minta ganti And that can only dan mereka bisa saling open our hearts ngobrol tentang kehidupan mereka masing-masing. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kebaikan itu sesuatu yang di atas normal. Sesuatu yang betul-betul baik sehingga dilihat orang itu membawa keceriaan. Itu iman yang harus kita tunjukkan kepada orang lain. Saudara, banyak hal yang kita harus kerjakan di dunia yang Tuhan tempatkan kita di dalamnya. Apa? Untuk membawa kita pada level iman, level kasih yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Harus kita memperlihatkan itu supaya orang lebih percaya, oh ini ada karakter Kristus yang masuk di dalamnya. Ini adalah bicara tentang apa? Revolusi akhlak. Apa itu? Ya, kita bukan hanya sekedar baik, tapi harus lebih baik di atasnya karena ekos adil dan benar, sesuatu yang levelnya di atas. Kita harus menunjukkan sebuah iman yang sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh iman itu. Kalau bicara kasih-kasih yang bagaimana? Ini merupakan satu revolusi akhlak, tapi yang sejati. Saya ke depan ini akan membahas tentang apa yang disebut dengan revolusi akhlak yang sejati yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Ya, saya berharap dengan semuanya ini boleh membawa kita untuk apa? Semakin melihat bahwa tiap orang itu dibawa Tuhan untuk menunjukkan kebaikan, showing, menunjukkan kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya, supaya apa? Dia bisa memberikan jalan untuk orang mengenal Kristus, memberikan kebaikan bagi semua orang yang lain. Jadilah baik supaya dilihat orang siapa di baliknya, yaitu Yesus Tuhan.
Amin.